Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu bika min syarri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tommy Fitrawan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 2420 4022 028, akan menyampaikan materi dengan berjudul hadis misoginis guna untuk melengkapi tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian hadis misoginis, yang kedua urgensi kajian hadis misoginis, yang ketiga penyebab terjadinya hadis yang dianggap misoginis, yang keempat metodologi kajian hadis misoginis. Yang pertama, pengertian hadis misoginis. Hadis misoginis merujuk pada hadis-hadis yang secara tekstual atau konstekstual menunjukkan pandangan yang merendahkan, mendiskriminasi, atau menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Kata misoginis berasal dari bahasa Yunani, yaitu misos, kebencian, dan gin, perempuan, sehingga secara harfiah berarti kebencian terhadap perempuan. Contoh hadis yang sering disebut misoginis adalah perempuan itu kurang akal dan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis seperti ini menimbulkan perdebatan karena dapat dimaknai sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan jika tidak ditafsirkan secara konstekstual dan metodologis. Yang kedua, urgensi kajian hadis misoginis. Urgensi kajian terhadap hadis yang dianggap misoginis sangat penting karena yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Banyak hadis dimaknai secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya saat hadis itu disampaikan. Jadi menghindari kesalahpahaman, kita harus mempertimbangkan konteks sejarah yang pertama, yang kedua konteks sosial, dan yang ketiga budaya saat hadis itu disampaikan. Jadi kalau ketiga-tiganya ini tidak kita gunakan, maka terjadilah kesalahpahaman. Yang kedua, meneguhkan keadilan gender dalam Islam. Islam secara normatif mengajarkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu perlu penafsiran yang tidak bias gender. Yang ketiga, mengkritisi tradisi tafsir yang patriarkis, yaitu sebagian ulama klasik menafsirkan hadis dengan pandangan patriarkis karena terpengaruh konteks sosial mereka. Jadi ulama-ulama banyak yang menafsirkan hadis dengan patriarkis, hadis ini dengan patriarkis karena terpengaruhnya konteks sosial mereka. Mungkin hidup di sosial yang salah atau sosial yang sangat radikal. Yang keempat, memberi ruang bagi kajian kritis. Membuka ruang kajian akademis berbasis metodologi ilmiah untuk menafsirkan hadis secara adil dan objektif. Yang ketiga, penyebab terjadinya hadis yang dianggap misoginis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya hadis yang bernuansa misoginis. Yang pertama, konteks sosial budaya Arab jahiliyah.
Banyak norma masyarakat Arab sebelum Islam yang masih terbawa ke dalam narasi-narasi awal Islam, termasuk pandangan merendahkan perempuan. Yang kedua, interpretasi ulama yang bias gender. Sebagian ulama menafsirkan hadis dengan kacamata patriarkis tanpa memisahkan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Penyebab yang kedua itu tidak dipisahkan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Kalau tidak dipisahkan, ya jadinya seperti ini. Ya, jadi kesalahpahaman dan lain-lain. Yang ketiga, hadis-hadis maudhu atau palsu. Sebagian hadis yang merendahkan perempuan berasal dari hadis palsu yang disusupkan oleh kelompok tertentu untuk mempertahankan dominasi laki-laki. Kebanyakan tuh munculnya hadis-hadis palsu, hadis maudhu, yaitu menyebabkan hadis ini tuh tambah kuat, hadis ini tuh tambah kayak seolah-olah benar itu, karena itu tadi banyak-banyaknya hadis maudhu atau hadis palsu. Yang keempat, pemenggalan konteks. Hadis ini sering dikutip tanpa memperhatikan konteks turunnya, asbab al-wurud, waktu, tempat, dan siapa yang menjadi lawan bicara pada saat Nabi mengeluarkan hadis ini. Ini sangat fatal kalau pemenggalan konteks ini dan tidak memperhatikan konteks turunnya atau asbal al-wurudnya. Yang keempat, metodologi kajian hadis misoginis. Kritik sanad dan matan, yaitu meliputi meneliti keautentikan sanad, rantai perawi, dan keabsahan matan. Yang kedua, digunakan untuk menyaring apakah hadis tersebut benar berasal dari Nabi. Pendekatan kontekstual historis memahami hadis dalam konteks sejarah dan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi. Hermeneutika feminisme digunakan oleh para pemikir muslim progresif seperti Aminah Wudud, Fatimah Vernisi, dan Asma Barras untuk menafsirkan ulang teks-teks keagamaan dari perspektif keadilan gender. Yang terakhir, pendekatan maqasid asy-syariah, yaitu menafsirkan hadis berdasarkan tujuan utama syariat Islam, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Yang terakhir, rujukan buku atau literatur yang relevan. Ini adalah buku-buku atau sumber ilmiah yang membahas topik hadis misoginis secara komprehensif. Yang pertama, Fatimah Vernisi, yaitu yang menganalisis hadis-hadis yang dianggap misoginis dengan pendekatan kritik sanad dan sejarah. Yang kedua, Aminah Wadud, yang membahas fokus pada reinterpretasi ayat-ayat dan hadis dari perspektif perempuan. Khalid Abu El-Fat, yang mengkritiki otoritas keagamaan yang menggunakan hadis untuk mendiskriminasi perempuan. Yang keempat, Rifat Hasan, mendorong pembaca ulang hadis dengan pendekatan teologis dan etis. Yang terakhir, Nur Rofiah. Dalam konteks Indonesia, Nur Rofiah aktif dalam pendidikan tafsir dan hadis yang ramah perempuan. Kesimpulannya, kajian terhadap hadis misoginis bukan untuk menolak hadis, tetapi untuk meluruskan pemahaman agar sesuai dengan prinsip Islam yang adil dan rahmatan lil alamin. Penafsiran ulang dengan pendekatan kritis dan kontekstual sangat penting untuk menghadirkan wajah Islam yang ramah dan membela keadilan gender. Hal ini juga menjadi bagian dari ijtihad kontemporer dalam merespon tantangan zaman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Idza wajjahtum al khata'at adlu ba'fa minkum. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.